Oke, halo, selamat sore teman-teman semua. Hari ini 26 Maret 2021, saya akan men-sharekan jurnal investasi yang saya sudah lakukan dari tanggal 22 Maret 2021 ya. Ini masih awal ya. Itu kedepannya akan rutin dilakukan untuk 1 juta per bulannya. Teman-teman bisa ikutin, teman-teman bisa pilih sahamnya, teman-teman bisa pilih untuk kurangin nilainya dan lain sebagainya ya. Jangan lupa untuk nonton video sebelumnya agar teman-teman mengerti perencanaan ataupun planning yang saya buat di dalam channel ini agar teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Oke, yang pertama untuk produk Aksa Mandiri, di produknya adalah Atraktif Money Rupiah ya. Itu 1 juta per bulan. Ini dari website Aksa Mandirinya langsung ya. Nah, kalau dilihat dari Bloomberg Markets ya, yang secara global ya, harganya turun nih teman-teman nih di Rp147,7074 itu terhitung per tanggal 25 Maret 2021 untuk market close-nya ya. Jadi turun lagi teman-teman, cukup dalam nih. Lalu dari website resminya dari Aksa Mandirinya sendiri pun tepat ya, harganya di 147,7074 itu dengan total kepemilikan unit yang saya miliki 275.354,3658, maka totalnya kurang lebih sekitar 40,6 juta gitu teman-teman ya. Di sini ada harga bid dan harga offer. Harga offer adalah ketika kita membeli unitnya, harga bid adalah ketika kita mau menjual unitnya teman-teman ya. Lalu untuk growth stoknya ya, saya menggunakan Ajaib Investasi ya, atau Ajaib Sekuritas ya, itu besarnya 1 juta per bulan teman-teman ya. Ajaib.growth.id. Kenapa pilih Ajaib untuk growth stocknya? Ya, satu, secara tampilan bagus ya, secara data pun dia juga cukup baik gitu ya, dan terlebih ada promo ya teman-teman ya, jadi bisa ikutin promonya Ajaib nih. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, untuk promonya ini teman-teman yang belum mendaftar atau belum punya bisa langsung daftar nih teman-teman ya, menggunakan Ajaib Sekuritas, dan jangan lupa gunakan kode saya gitu ya di HENR352 untuk dapatkan gratis sahamnya. Lumayan nih teman-teman nih, dapat 1 lot saham nih. Nah, di sini 1 juta per bulan untuk growth stock ya teman-teman ya. Saya pilih BBRI, Hoki, Sido, dan TLKM atau Telkom ya. Sido di sini Sido Muncul, dan Hoki ini yang perusahaan beras teman-teman ya. BBRI ya Bank BRI gitu ya. Nanti saya akan buatkan video terpisah atau nanti bisa di konten Instagram saya, bisa lihat untuk kenapa pilih saham ini gitu, kenapa pilih saham ini, atau bagaimana sih cara memilih saham growth. Jadi nggak harus empat saham ini teman-teman ya. Ini bukan rekomendasi beli atau jual, dan disclaimer on tetap berlaku, semua keuntungan dan kerugian teman-teman yang rasakan. Sehingga kalian harus pilih dengan baik, dengan bijak gitu. Dan mungkin sebagai masukan aja, saya akan men-sharingkan kenapa saya akan pilih-pilih beberapa saham growth-nya ini. Teman-teman bisa pilih dari beberapa saham ini ya. Loh, kan sekarang lagi rame Indofood dan ICBP gini. Kenapa saya nggak masuk ke sana ya? Ya sebenarnya bisa aja sih masuk ke sana teman-teman. Cuman dia juga saham yang bagus juga secara growth ya. Cuman waktu itu sahamnya di harga 9.500 ya saat itu, atau 9.200 ya. Sehingga kalau saya masuk 9.200 untuk 1 juta per bulan, ya otomatis all in gitu teman-teman ya. Jadi nggak akan sulit menemukan saham lain, mungkin hanya dengan Hoki gitu ya. Jadi akan sulit gitu ya kalau harganya sudah 920.000, nyisain 300.000. Buat BBRI aja kurang, paling dengan Telkom habis sudah gitu ya. Jadi tapi nggak apa-apa, ini preferensi teman-teman, mau beli Telkom dan ICBP silakan gitu ya. Oke, di sini saya profit 6.400 secara total atau 0,63%. Lalu saya dapat keuntungan itu dari BBRI 3.000 dan dari Telkom 6.000 atau 1,75% ya. Hoki minus 1,17 dan Sido minus 1,27. Itu oke kalau minus teman-teman ya, karena kita kan growth investing ya, kita kan fokus ke pertumbuhan uangnya ya. Nah teman-teman, kalau di Ajaib juga ini kalian bisa daftar, dan ada promonya juga teman-teman nih. Makanya kalau kalian lihat total investasi saham saya adalah 1 juta. Tapi kenapa ada 27 ribunya, yaitu cashbacknya nih teman-teman ya. Ada sih beberapa lagi bisa di balance-nya. Jadi buruan daftar deh, ada promo nih lumayan nih Ajaib nih ya. Selain
dapat, saham 1 lot lagi untuk menggunakan kode saya di HENR352. Lalu untuk dividen stoknya saya menggunakan Mandiri Sekuritas ya, dengan 1 juta per bulan ya, itu nama aplikasinya MOST, MOST, bisa buka juga linknya untuk mendaftar ya. Tapi ya nggak ada promo apa-apa, nggak ada bisa dapat 1 lot saham juga enggak, gitu ya. Nah, oke, untuk saham yang membagikan dividen yang saya pilih adalah ada 6 sebenarnya, BJBR, BJTM, Hoki, PTBA, SIDO, dan TLKM. Ini secara rutin 5 tahun ke belakang bagi dividen nih teman-teman nih, jadi cukup menarik nih. Dan rasionya juga bagus juga gitu ya, persentase besar dividennya juga terhadap harga cukup baik juga ya. Di sini kenapa saya pilih BJBR, dia membagikan tahun di 2020 membagikan 94,02 itu di 6,1% ya, ketika harga 1.540. Jadi cukup menarik nih BJBR ya. Meskipun memang harganya cukup mengerikan juga ya naik turunnya ya. Tapi karena ini dividen stock, jadi kita fokus ke return dividennya. Oh iya, sebelumnya dividen itu apa sih? Dividen itu adalah pembagian keuntungan perusahaan ya yang akan dibagikan ke seluruh pemegang saham gitu teman-teman ya. Jadi kita berhak ketika kita membeli saham itu kita berhak untuk dapatkan dividennya. Lalu yang kedua BJTM ya di Rp48,20 atau persentasenya 5,9% ketika harga di 805. Jadi menarik juga nih untuk BJTM-nya ya. Lalu Hoki di Rp12, 4,7% di harga 254. Cukup oke juga. Oh ya, di sini SIDO saya nggak masukkan sebenarnya, lupa teman-teman ya. Tapi sebenarnya SIDO nggak begitu jauh dengan Hoki ya. Mungkin di 3, sampai 4% juga. Ini saya kelupaan untuk membuat datanya ya teman-teman. Lalu untuk PTBA yang paling tinggi nih teman-teman ya di Rp326,46 atau secara persentase di 12% ketika harga di 2.700 nih. Ini sangat menarik banget ya. Lalu TLKM di 154,07 atau 4,4% di 3.490. Ini juga menarik teman-teman ya. Dan ketika saya bikin perhitungan bahwa saya punya 1 lot di semua produk, di semua stok untuk dividen ya, itu rata-ratanya adalah 7,2%. Memang mungkin kalau beberapa teman lihat, aduh kurang bagus ya 7,2%. Harusnya di 10% dong. Ya nanti nggak apa-apa, ini data-data dividennya bisa kita combine ya. Tadi juga kan yang Sidonya belum masuk gitu ya. Mungkin nanti di sini akan ada perubahan, tapi nanti makanya terus ikutin channel saya aja. Ketika ada perubahan stok untuk susunan dividennya, nanti teman-teman bisa ngikutin juga kalau mau. Ataupun tadi kan 1 juta mungkin nggak cuman 5 saham ini atau 6 saham ini teman-teman ya yang bagi dividen ya. Ada banyak yang bagikan dividen ya, yang secara rutin juga lumayan lah, ada beberapa gitu ya. Jadi nggak harus 6 saham ini yang kalian beli juga, bisa kalian gunakan rekomendasi yang lain. Makanya sebagai note akan dibuatkan juga video terpisah gitu ya, atau konten di Instagram. Bagaimana sih memilih saham growth sama dividen, lalu budget yang 1.500.000, 200.000, bisa nggak beli saham growth dan saham dividen? Nanti akan ditunggu aja, jangan lupa subscribe juga gitu ya, like juga agar nanti kalian bisa dapetin dan hidupkan juga loncengnya agar kalian dapetin informasi lebih lanjut ya. Oke, untuk reksadana pasar uang dan saham, saya belum entry di minggu ini ya, saya belum entry, saya belum masuk, saya belum beli, gitu teman-teman, nanti bisa tunggu aja, stay tune aja, entah reksadana pasar uang atau saham, atau nanti saya beli empat-empatnya gitu ya, itu ada reksadana saham, reksadana pasar uang, ada reksadana campuran, ada reksadana pendapatan tetap, ada 4 poin itu. Mungkin nanti saya akan coba beli semuanya, mungkin dengan komposisi yang tertentu gitu ya. Jadi biar teman-teman yang budgetnya 200.000, 300.000, 500.000, yang kurang untuk beli saham yang mereka mau, mungkin bisa melihat 4 rekomendasi reksadana gitu ya. Oh ya, dan terakhir ada reksadana ETF yang baru ya, tapi dia bobotnya dimasukin bareng sama saham ya. Tapi nanti mungkin ke depan kita akan bahas. Oke, jadi tunggu aja ya teman-teman ya, stay tune ya untuk video selanjutnya ataupun materi selanjutnya ataupun informasi jurnal saya.